Oke, aduh, bentar ya, kita tunggu 3 menit lagi. Jadi kita mulai aja ya kelas kita. Nah, selamat malam sobat bersinar. Jadi apa kabar kalian semua? Aku harap kalian udah baik-baik dan sehat-sehat ya. Ini udah bulan 12 kan? Iya udah bulan 12. Jadi perkiraan itu ada sekitar 3 bulan lagi kalian bakal UTBK. Iya, malam Jen. Nah, sekitar 3 sampai 4 bulan lagi UTBK gitu ya. Dan SNMPTN. Lagi. Aku harap kalian tetap semangat sama tetap rajin belajar juga. Aku berdoa semoga kalian semua nanti lulus. Amin. Nah, jadi kita mau mulai kelas kita. Buat yang yang bisa on cam, boleh silahkan on cam. Tapi yang lagi berhalangan on cam ataupun nggak pede ataupun mau fokus saja dengerin, nggak apa-apa. Oh, ada suara ngomong. Bentar. Cek. Kalau ini masih ada nggak? Bilang ya kalau misalnya masih ada suaranya. Aman? Oke, thank you. Oke, nanti kalau ada apa-apa langsung bilang ya, biar aku langsung benerin. Oke, langsung aja kita belajar. Ini, aku share screen bentar ya. Oke, udah nampak semua di layar kalian catatannya? Oke, nah hari ini kita belajar tentang kebudayaan dan multikulturalisme. Nah, mungkin ada yang udah belajar mungkin ya sebelumnya, dan mungkin ada juga yang belum belajar, tapi nggak apa-apa, tetap ikut simak dan tetap pantengin kelasnya sampai selesai ya. Nah, daripada kita berlama-lama, biar cepat juga, ini malam kan, kalian mau istirahat, jadi kita, ayo. Pertama kita mau bahas tentang kebudayaan. Bentar ya, aku ini. Iya, aku bukan orang Batak sih, aku orang Karo. Cuman kan aku tinggal di Medan. Jadi ini kawanku semua itu orang Batak. Jadi kalau aku ngomong itu logatnya ikut-ikutan Batak. Wis, Batak juga nih Kak Gabriel. Marga apa Gabriel? Kakak orang Karo. Oh, Sinaga. Mantap, mantap. Si Jabat. Saya Lubis. Banyak orang Batak di sini ya. Opungku Sinaga. Wih, mantap, mantap. Ini kita bahas tentang kebudayaan. Ini menunjukkan bahwa kita di sini juga banyak budaya kan. Saya Kubis. Oke deh. Nah, kita lanjut ya. Kita bahas tentang kebudayaan dulu. Kita bahas kebudayaan dan multikulturalisme, tapi kita bahas kebudayaannya dulu. Nah, mungkin kalau misalkan disebutin kata kebudayaan, di pikiran kalian mungkin tentang ini ya, tentang adat istiadat, tentang lagu daerah ataupun pakaian adat gitu kan, tentang budaya yang ada di Indonesia gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sosiologi itu, kebudayaan itu lebih daripada itu. Kebudayaan itu kayak apa yang kita lakukan gitu selama ini, apa yang kita kerjakan, kebiasaan kita sehari-hari itu disebut kebudayaan dalam sosiologi. Nah, jadi kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Oke, aku tulis bahasa Sanskerta. Nah, apa dia di bahasa Sanskerta itu dibilang budaya.
Nah, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan ditanya gitu kan, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu, nah kalian jawabnya budaya gitu ya. Nah, itu berarti budi dan akal. Kalau misalnya simpelnya bisa kita bilang itu kecerdasan. Wait, salah. Nah, kecerdasan itu dia maksudnya apa, Kak? Gitu kan. Nah, dia kecerdasannya itu ada ilmu pengetahuan, terus ada gagasan, ada karya yang diciptain sama manusia. Nah, ini tuh komponen dari kebudayaan itu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita kesimpulannya nih, buat kesimpulannya supaya lebih paham gitu, kalian mendefinisikannya. Kesimpulan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, ataupun hasil karya manusia. Ada nyium lagi. Nah, ini masih ada nggak nyium-nyiumnya? Aman. Ya ampun, ini speakernya. Oke, nah kesimpulannya itu adalah, tunggu. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia. Nah, ini dibuat semua sama manusia itu untuk memenuhi ataupun membantu mereka dalam kehidupannya gitu. Nah, ini dilakukan ya. Yang ini tadi tuh sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia itu dilakukan dengan cara belajar. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat pelajaran yang lalu gitu ya, di sosiologi proses belajar itu disebut apa? Cara belajar ataupun proses belajar dalam sosiologi itu disebut apa? Nah, kalau kalian lupa, cara belajar ataupun proses belajar itu disebut dengan sosialisasi gitu ya. Jadi kalau dibilang kebudayaan itu nggak seketika aja gitu diwariskan ke kita, tapi butuh proses belajar yang disebut dengan sosialisasi. Oke, paham ya sampai sininya definisinya? Kalau iya, sosialisasi. Betul, Jel. Nah, kalau tentang kebudayaan ini nggak terlalu sulit sih. Kakak yakin kalian pasti bisa lah jawabnya, pasti bisa ngerjainnya kalau tentang kebudayaan. Kita lanjut ya ke unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan. Nah, kebudayaan itu terbagi atas dua. Yang pertama, kebudayaan material dan non-material. Nah, kita bahas yang material dulu ya. Bentar aku ganti warnanya supaya nggak bosan. Mana ya warnanya ini? Oke. Kebudayaan material. Nah, kalau dibilang material, berarti dia itu bentuknya jasmania. Ataupun bisa dibilang ciptaan manusia ya. Nah, kalau dibilang itu material, berarti dia ada materinya, ada bentuknya. Karena dia diciptain sama manusia gitu kan. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa dibilang
Pink. Ya, ini aku udah buat pink. Pink merah ini kan. Nah, contohnya kebudayaan material itu apa? Alat kendaraan itu bisa dibilang. Nah, terus yang kita pakai sekarang itu apa? Nah, teknologi. Kayak misalnya kita pakai laptop, kita pakai handphone. Nah, itu satu kebudayaan yang diciptain sama manusia ya, teknologi. Terus apa? Pakaian juga. Nah, misalkan kayak seragam di sekolah ataupun pakaian adat, pakaian dinas gitu kan. Itu sesuatu hal yang membentuk kebudayaan. Kebudayaan apa? Kebudayaan material karena dia ada bentuknya gitu kan, ciptaan manusia gitu. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, mana nih warna merah? Oke, yang kedua itu non material. Nah, kalau non material itu dia gimana, Kak? Nah, dia itu rohania gitu ya. Ataupun tidak dapat dilihat. Nah, contohnya apa? Kalau nggak dapat kita lihat itu, ya contohnya ini. Kayak kakak lagi ngomong ke kalian, pakai apa? Pakai bicara kan, pakai bahasa. Nah, itu nggak bisa dilihat kan? Terus apa lagi? Nah, selain bahasa itu ada agama. Nah, agama dia yang nggak bisa dilihat itu apanya? Spiritualnya gitu ya. Nah, baru iya nih. Nah, kata Edina ada kesenian. Iya, betul. Kesenian itu juga termasuk yang non material. Nah, terus apalagi ilmu pengetahuan. Nah, bukan ilmu pengetahuan itu bukan maksudnya buku ya. Kalau buku kan itu kan materi ya, ada bentuknya. Ini maksudnya ilmu pengetahuan. Kayak ibaratnya apa yang kakak sampaikan kalian ini, nah itu kan nggak terlihat ya, kayak kalian dengar gitu kan. Nah, itu dia termasuk ke yang non material. Terus apalagi ideologi katanya kata Alin. Nah, bisa juga. Oke, kita tambahi ideologi. Nah, kayak ideologi ataupun prinsip-prinsip suatu kelompok gitu kan. Misalnya apa ya kita buat dia? Contohnya. Misalnya ini, ideologi dari anak paskibra. Dulu kak itu masuk paskibra, terus itu dia tuh punya kayak prinsip gitu kan. Satu orang yang nggak bawa minum, semua itu nggak boleh bawa minum gitu. Mungkin kayak lebih ke peraturan ya, tapi itu salah satu kayak prinsip anak paskibra. Nah, itu kan nggak kelihatan kan. Nah, itulah salah satu contoh yang material itu. Itu satu ideologi dari kelompok anak paskibra. Kalau misalkan kelompok dari, misalkan kelompok ini, kelompok anak geng elit gitu. Mereka tuh harus punya ideologi harus jajannya Starbucks gitu kan. Nah, itu ideologi mereka gitu. Nah, jangan dilihat barang Starbucks-nya ya, tapi ideologinya, ideologi mereka, prinsip mereka. Nah, prinsip mereka itu harus jajan di Starbucks. Nah, itu tuh salah satu contohnya ideologi dalam kelompok Starbucks. Kita kan harus ngomong pakai gaya Medan, ya kan? Oke. Lanjut ya. Apalagi nih katanya? Kak, kenapa kesenian masuknya ke non material? Nah, kayak kakak bilang, kalau kesenian itu kan banyak tuh kan bentuknya gitu. Kayak misalnya pakaian adat ataupun tarian-tarian mereka gitu. Nah, tapi yang dimaksud kakak di sini gimana ya? Kayak apa ya? Kayak gimana ya contohkannya? Yang nggak bisa dilihatnya gitu, bagian yang nggak bisa dilihat dari mereka. Tapi kan masih bisa dilihat, Kak. Mungkin kalau misalnya yang bisa dilihatnya itu kayak spesifiknya. Kesenian itu yang bisa dilihatnya itu apa? Pakaian adatnya, tariannya gitu. Tapi kalau misalnya ideologi dari kesenian itu, nah itu nggak bisa dilihat kan? Berarti bisa dua-duanya dong. Lebih ke nilai kesenian. Iya iya iya, benar-benar. Oke, lebih ke nilai. Oh, betul, betul. Oke, mantap. Cakep nih. Berarti udah pada belajar semua ya.
Oke, kita revisi ya. Nilai, iya betul. Berarti kayak lebih ke ideologi dari keseniannya. Dulu kalau yang UTBK sering keluar Kak. Kalau dulu Kakak nggak ada sih. Kalau kebudayaan yang adanya itu ini multikulturalisme ini sih. Tunggu ya Kakak ganti nilai kesenian. Dulu Kakak nggak ada sih kebudayaan. Yang adanya itu kayak multikulturalisme ini banyak keluar. Jadi bukan dari sudut pandang bendanya. Iya, kalau misalnya dari sudut pandang bendanya, berarti dia material. Kalau misalnya dia dari kayak nilai-nilai yang terkandung gitu kan, kayak contohnya agama kan. Nah, kalau dari sudut pandang bendanya itu kan ada kitab suci kan. Nah, kalau kitab suci itu bentuknya material. Tapi kalau misalnya sudut pandang agama ataupun nilai-nilai yang diajarkan di agama, dia itu kayak non material gitu ya. Iya betul, berarti sesuai soal yang diminta ya Kak. Iya betul. Kalau misalnya di UTBK itu biasanya dia nggak denial sih, dia lebih jelas gitu kok nanti soal-soalnya. Nggak membingungkan kita, cuman terkadang kita mikirnya kejauhan, jadi kadang kita pun salah menjawab. Padahal itu sebenarnya soalnya gampang gitu. Pasti kalian bisa lah. Ini aja kalian ini jago kalian langsung ngasih tahu jawabannya. Oke, ntar ya aku cek ada lagi nggak yang tanya-tanya dia tuh. Nah, iya kalau norma Kak, iya. Norma juga termasuk yang non material ya. Norma dalam satu kelompok itu gimana? Nah, itu masuk ke dalam non material. Oke, cus kita lanjut. Ini aku udah ganti ya, nilai kesenian. Baru yang kedua itu unsur kebudayaan. Nah, kebudayaan itu nggak bisa diwariskan, tidak bisa diwariskan seketika. Wait, nggak jelas nih tulisannya. Nggak bisa tiba-tiba muncul aja gitu. Nah, itu kayak tadi aku bilang, itu harus perlu yang namanya proses sosialisasi ataupun proses belajar gitu. Pelan-pelan diterapkan ke kita, pelan-pelan diajari ke kita, diedukasi kepada kita gitu kan, keturunan-keturunan dari nenek-nenek kita. Oke, selanjutnya masyarakat. Nah, ini nih yang paling penting ya dari suatu kebudayaan. Nggak mungkin, nggak akan bisa terbentuk kebudayaan kalau nggak ada masyarakatnya. Harus ada kelompok-kelompok tertentu, harus ada terbentuk suatu kelompok. Nah, baru bisa kebentuk kebudayaan mereka. Karena kan kebudayaan itu apa? Identitas kan? Identitas suatu kelompok. Jadi kalau nggak ada masyarakatnya, nggak ada kelompoknya, ya nggak bisa terbentuk kebudayaan. Harus ada dulu masyarakatnya gitu. Oke, selanjutnya yang keempat itu kayak biasa unsur kebudayaan itu ada apa aja? Ada bahasa, ada adat istiadat, ada teknologi juga, ada sistem kepercayaan. Ini yang basic-basicnya lah ya kan, udah pasti tahulah kalian. Sistem ekonomi, ada kesenian, nah yang tadi bilang ada kesenian. Nah, itu dia. Oke, paham ya? Kalau misalkan ada yang mau ditanya, langsung aja bilang di kolom chat, biar kita langsung bahas. Oke, kita lanjut ke fungsi kebudayaan. Ntar aku ganti ini warnanya dulu. Fungsi kebudayaan. Oke, yang pertama ada sebagai identitas kelompok. Sebagai identitas suatu kelompok. Nah, jadi tiap kelompok yang ada di masyarakat itu ataupun masyarakat itu sendiri punya kebudayaan. Nah, kebudayaan ini tuh yang jadi identitas mereka. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok nih, kelompok A.
Jadi kelompok B itu melihat kelompok A itu. Nah, dilihat tuh kayak mana kebudayaannya, kayak mana kebiasaan mereka. Nah, itu tuh yang menjadi identitas mereka. Misalnya, contohnya, kalian ini pasti di antara kalian itu ada salah satu jadi anggota kelompok Ambivers di Twitter ya kan. Perkumpulan anak-anak yang lagi belajar mempersiapkan perguruan tinggi negeri di Twitter. Nah, kalian itu kan pasti membentuk kelompok tuh secara nggak langsung ya kan di platform Twitter itu. Nah, identitas kalian itu adalah kebudayaan kalian itu adalah anak ambivers gitu. Nah, itu tuh yang menunjukkan identitas kalian. Kebudayaan kalian itu apa? Ya rajin belajar, share catatan, share soal, sering bahas soal-soal di Twitter, share nilai tryout juga ya kan. Nah, itu menjadi kebudayaan kalian. Nah, itu yang menunjukkan identitas kalian sebagai kelompok ambivers, anak-anak yang lagi mempersiapkan perguruan tinggi negeri. Nah, gitu dia ya. Kalau misalkan orang lihat kebudayaan kalian, orang tuh langsung tahu kalian itu siapa gitu. Karena kebudayaan kalian itu yang menunjukkan identitas kalian. Nah, yang kedua itu pengendali masyarakat. Nah, kalau misalnya dalam suatu kebudayaan itu pasti ada aturan ya. Kebudayaan itu menciptakan aturan. Nah, aturan itu ada untuk mengendalikan perilaku anggota kelompoknya gitu. Jadi misalnya kayak contohnya balik lagi ke kelompok anak-anak ambis yang belajar di Twitter. Anak-anak kelas 12 yang punya kelompok di Twitter gitu. Pasti kalian itu punya kayak aturan-aturan yang nggak resmi yang kalian buat, walaupun nggak resmi ya, tapi kan ada aturan nih pasti. Kayak misalnya kalian itu nggak boleh saling saltiin ya istilahnya. Kalian itu pokoknya nggak boleh kayak saling memojokkan satu sama lain, sesama pejuang PTN gitu. Karena kan pasti kalau misalnya dalam satu kelompok itu kan ada pertentangan juga kan, ada kayak berantem-berantemnya sedikit, ada kayak debat-debatnya sedikit. Nah, pasti kalian itu kayak punya aturan, kita tuh nggak boleh sesama anggota ambivers, sesama anggota pejuang PTN itu nggak boleh saling memojok. Kebudayaan kalian itu ada untuk mengendalikan kalian sendiri. Iya, karena aku dulu di situ. Dulu tuh awal 2020 tuh aku gabung di Twitter juga sama-sama anak ambivers lainnya. Nah, banyak dramanya juga, banyak bertengkar-bertengkarnya juga, masalah nilai tryout, masalah produktivitas. Nah, pasti kalian juga bakal mengalami itu kan sekarang, ataupun nanti pas lagi dekat-dekat UTBK. Nah, pasti kalian itu membentuk aturan ya, untuk mengendalikan lingkungan kalian itu supaya tetap kondusif dia. Oke, dapat ya? Nah, yang ketiga, pedoman interaksi manusia. Nah, kalau kita tahu kebudayaan satu kelompok, misalnya kelompok apa ya bilang? Misalnya kayak satu suku lah gitu ya, suku pedalaman gitu. Kita tahu tuh kebudayaan mereka, nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh teriak-teriak, harus berpakaian yang rapi gitu kan, nggak boleh membawa pengaruh yang buruk. Nah, kita tahu tuh kebudayaan mereka tuh kayak mana, apa yang menjadi pengendali mereka di sana, apa yang menjadi aturan mereka. Nah, itu tuh kita pakai untuk jadi pedoman kita berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi, kita harus tahu kebudayaan setiap orang itu bagaimana sebelum kita berinteraksi dengan mereka. Misalnya kita mengenal orang baru, kita harus tahu budaya mereka itu kayak mana. Supaya kita bisa atur apa yang bisa kita katakan kepada mereka, apa yang bisa kita lakukan kepada mereka gitu. Jadi kita nggak asal-asal gitu ya. Nah, itu dilakukan untuk supaya kita punya pedoman dalam berinteraksi dengan manusia. Nah, oke. Oke, ada yang nanya nih. Kak, kalau misalnya di suatu kelompok itu diberi kebudayaan baru, apa memungkinkan anggota bisa mengikuti Kak? Atau bisa jadi malah jadi pertentangan gitu. Nah, ini menarik nih. Nah, kakak kan masih semester 1 kuliah di komunikasi. Nah, jadi kami itu ada belajar tentang kayak mana satu kelompok itu mengadopsi teknologi ataupun mengadopsi kebudayaan. Jadi itu ada beberapa tahap. Nah,
Jadi di sini kakak jelaskan yang pertama itu nanti ada tahap pengenalan gitu, pengenalan teknologi ataupun suatu kebudayaan baru kepada satu kelompok masyarakat. Setelah dikenalkan, nanti si masyarakat ini tuh bakal kayak mengevaluasi dirinya gitu, kayak mencoba kayak melihat apakah dia cocok nggak ya ke dalam suatu kebudayaan yang baru ini gitu, suatu kebiasaan yang baru. Nah setelah dia kayak mempertimbangkan, akhirnya dia berani untuk mencoba. Nah itu tahap ketiga, mencoba. Setelah mereka mencoba tuh, nah mereka evaluasi lagi gitu. Ini cocok nggak ya di aku gitu? Ini cocok nggak ya di aku budaya yang baru ini? Nah, pasti ada dua kemungkinan kan, cocok dan nggak cocok gitu kan. Nah, ketika mereka setelah mencoba itu dan mereka nggak cocok, nah mereka itu bakal tinggalin tuh suatu teknologi ataupun kebudayaan yang baru itu. Kalau mereka cocok, nah itu tuh masuk ke dalam teori adopsi namanya. Nah, dia bakal mengadopsi kebudayaan itu. Kalau misalnya contohnya ya, contohnya mungkin aku nggak bilang satu kebudayaan, tapi misalnya contohnya kayak lebih modern itu vaksin. Nah, itu vaksin itu termasuk ke dalam suatu kebudayaan. Karena sekarang orang semua melakukan vaksin kan. Nah, apa-apa sekarang itu vaksin dan itu jadi suatu kebudayaan. Nah, awal-awalnya itu kan vaksin itu kan dikenalkan ke kita kan. Baru kita mempertimbangkan tuh tahap kedua. Ini bisa nggak ya aku? Cocok nggak ya nanti ini sama aku gitu? Apa berbahaya nggak ya sama aku? Tapi pada akhirnya setelah kita melihat kayak influence dari orang, kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, akhirnya kita berani untuk mencoba vaksin. Nah, setelah kita disuntik vaksin, kita evaluasi lagi kan diri kita. Oh, ternyata kok aku nggak kenapa-napa ya sama vaksin ini. Ternyata aman-aman aja nih gitu. Nah, akhirnya kita berani untuk mengadopsi vaksin kedua, ya kan? Nah, coba kalau misalkan yang waktu vaksin pertama dia nggak cocok tuh. Pasti dia kayak langsung konsultasi ataupun kayak langsung mempermasalahkan vaksin itu. Nah, tapi kalau misalkan yang cocok, pasti dia langsung mengadopsi. Nah, setelah diadopsi, baru dia kasih kayak suatu evaluasi kepada si pencipta kebudayaan. Nah, setelah kita coba vaksin, kita kasih tahu tuh evaluasinya kepada pemerintah, kepada orang kesehatan kayak mana. Nah, vaksin ini gini-gini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Nah, gitu juga dengan kebudayaan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, apa memungkinkan nggak anggota itu bisa mengikuti? Atau bisa jadi pertentangan? Nah, bisa itu kayak tadi aku bilang, kemungkinannya bisa dua, mengikuti ataupun mempertentangkan. Tapi sebelum itu mereka itu harus melewati proses. Yang 5 proses itu namanya teori adopsi. Kalau misalnya nanti kalian masuk jurusan komunikasi, kalian bakal belajar itu tuh. Oh, berarti kebudayaan atau paham yang ada di masyarakat itu nggak langsung diterima oleh masyarakat ya, Kak, tapi dipikirkan dulu. Iya, betul. Misalnya kalian juga kayak misalnya masuk ke ini ya, masuk ke universitas yang baru nantinya, pasti cutting kalian itu memperkenalkan budaya yang ada di kampus kalian gitu. Tapi kalian itu nggak bisa langsung menerima, pasti kalian itu memproses dulu, melihat-lihat dulu gitu. Cocok nggak di kalian? Kalau cocok, ya gas gitu kan. Nah, kalau nggak cocok, nah, baru dievaluasi, dikasih tahu tuh. Baru diperbarui lagi tuh suatu kebudayaan. Kalau kebanyakan evaluasi, banyak kritik yang didapat dari suatu kebudayaan yang baru, pasti kebudayaannya diganti. Tapi kalau misalnya bagus-bagus aja tuh, semua orang menerima, semua orang suka, nah kebudayaan itu bisa diterima, nggak jadi pertentangan. Gitu dia ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanya ya. Berarti kalau seseorang memberikan budaya baru seperti membuat literasi menjadi budaya setiap masyarakat Indonesia, itu bisa terjadi dua kemungkinan juga ya, Kak? Iya dong, bisa. Ada yang menolak kan, ada yang malah senang gitu kan. Nah, itu tadi ada juga faktor-faktornya kenapa ada yang menolak, ada yang menerima gitu. Kalau misalnya yang menerima, pasti itu dari kelompok-kelompok masyarakat yang kutu buku ataupun suka dengan membaca ataupun punya punya daya nalar yang kritis, makanya dia suka makanya dia menerima budaya literasi itu. Tapi ketika mereka itu yang menolak gitu kan budaya literasi itu, nah pasti dia ada beberapa faktor yang membuat dia menolak budaya literasi itu. Kak izin live, kirain sekarang tanggal 3 Iya nggak apa-apa Keisha.
Jadi dia ada kemungkinan yang selalu pasti. Pasti bakal ada orang yang terima budaya, ada yang nggak terima budaya. Nah, tapi biasanya budaya itu kalau banyak peminatnya tuh, nah berarti biasanya itu kebudayaan itu menguntungkan masyarakat itu, makanya banyak yang terima. Kalau misalnya banyak yang meninggalkan, antara mereka nggak suka dan atau kebudayaan itu merugikan masyarakat itu sendiri. Oke, kalau ada yang mau ditanya langsung di drop aja ya di chat. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kebudayaan ini aja sih yang aku mau sampaikan. Aku yakin kalian pasti paham lah kalau misalnya tentang kebudayaan ini nggak terlalu buat pening sih materi yang satu ini. Kalau misalnya ada yang bertanya, langsung tanya ya. Yuk, kita lanjut ke multikulturalisme. Aku mau SSN di awal boleh. Boleh. Bentar ya. Nanti aku juga ini kok drop catatannya di apa? Di link Instagramnya ini ya, Bersinar. Nanti bakal ada di sana di linknya bakal ada catatan-catatan dari setiap tentor yang mengajar. Oke, bilang ya kalau udah di screenshot. Nah itu tuh dikasih sama Mimin bit.ly garis miring materi bersinar. Oh, slide 2. Ini ya. Kalau misalnya udah bilang ya, biar kita lanjut. Nah, kita lanjut. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya ke multikulturalisme. Ini pasti ada hubungannya sama kulturalisme. Ini tuh pasti ada hubungannya dengan kebudayaan gitu kan. Jadi cus langsung kita lihat ke pengertiannya. Pengertian multikulturalisme. Oke. Pengertiannya itu adalah berbagai kelompok ataupun etnis ataupun masyarakat yang bergabung untuk berinteraksi, garis bawahi ya, berinteraksi ini. Oke, yang bergabung untuk berinteraksi satu sama lain tanpa harus membuang identitasnya. Nah, aku garis bawahi ya ini tanpa harus membuang identitasnya. Nah, jadi kebudayaan yang kita bahas tadi tuh ada banyak kebudayaan gitu kan. Nah, mereka itu kayak bergabung, kayak berkumpul. Nah, mereka itu melakukan interaksi satu sama lain, tapi mereka tuh nggak ngebuang identitas mereka gitu. Jadi misalkan contoh simpel dan sederhananya, misalnya ini suku Batak gitu ya, suku Batak. Nah, ada lagi suku Jawa. Ada lagi nih orang ini Chinese gitu ya. Nah, ada lagi suku ini Toraja gitu. Mereka tuh bergabung. Nah, keempat ini tuh kebudayaan yang berbeda itu. Nah, kebudayaan yang berbeda itu bergabung tanpa harus membuang identitas mereka gitu ya. Jadi misalkan ada yang nanya, nah bedanya sama akulturasi apa Kak gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian ingat, mungkin udah pernah dipelajari ya, kalau misalnya akulturasi
Ini aku tandai ya, not. Nah, cara gampangnya ingatnya tuh akulturasi. Misalnya kebudayaan A bergabung ataupun berinteraksi ataupun bergabung dengan kebudayaan B itu menjadi AB gitu ya. Nah, dia nggak menghilangkan budayanya, tapi dia itu juga menyerap budaya yang lain gitu. Misalnya A dan B itu berinteraksi, mereka itu jadi gabung AB. Nah, dia nggak menghilangkan budayanya, tapi dia itu juga menyerap budaya yang lain. Nah, kalau misalnya ini multikulturalisme ini, misalnya A tambah B tambah C, ya tetap A, B, C gitu ya. Nggak ada diserap. Mereka itu tetap bergabung, tapi nggak membuang identitas mereka gitu. Dan nggak menyerap identitas orang lain juga. Kalau misalnya satu lagi nih, asimilasi. Nah, kalau asimilasi, budaya A tambah budaya B melahirkan budaya baru, yaitu C gitu ya. Ini sekilas aja, misalnya ada yang nanya gitu kan. Nih aku buat ya. Nih, note gitu. Ya, betul. Kata Gabriel, A tambah B sama dengan C. Cakep. Pasti sudah kalian pelajari lah itu. Itu kayak cara rumusnya supaya gampang mengingatnya. Nah, ada nih latar lanjut ya. Nah, ada yang melatar belakangi bisa terbentuknya latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural. Nah, yang contoh asimilasi apa ya, Kak? Contoh asimilasi, kalau Kakak enggak ya. Contoh asimilasi misalnya, ada anak, misalnya namanya, buat aja namanya A ya. Jadi ini papa dia orang Batak, tapi mama dia orang Chinese gitu. Nah, itu salah satu bentuk asimilasi ya, A tambah B. Nah, yang jadi C itu apa? Yang jadi C itu si anak, si si perempuan ini tuh anaknya gitu kan. Karena papa dia orang Batak, mama dia orang Cina. Nah, dia itu menghasilkan kayak keturunan yang baru gitu, Batak dan Cina gitu. Kak, aku kadang bingung, ras sama etnis itu beda apa sama Kak? Nah, kalau ras sama etnis itu beda ya. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat itu ada ras Mongoloid gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya etnis itu kayak lebih ke suku. Etnis Batak. Nah, suku Jawa gitu. Nah, kalau misalnya ras itu kayak dia mencakup yang lebih besar gitu. Misalnya ras Melayu gitu kan. Nah, itu tuh banyak etnisnya tuh banyak gitu di dalam ras itu ada banyak etnis gitu. Jadi ras itu cakupannya lebih luas, dia kayak mengelompokkan itu lebih luas, tapi kalau etnis itu lebih spesifik dia. Ras itu kayak gen apa enggak sih? Dia iya betul. Dia kayak kita mikirnya kayak satu gen gitu kan, karena mereka misalnya kayak ini ras Mongoloid enggak sih yang matanya sipit itu, iya enggak sih? Nah, pokoknya ada kayak misalkan ras Mongoloid gitu kan. Mereka tuh punya kayak satu ciri-ciri yang sama tuh kan, bentukannya mereka tuh, anggotanya gitu. Jadi kayak seolah-olah kita ngelihatnya kayak satu gen gitu kan. Nah, tapi itu yang membentuk mereka itu, kenapa mereka sama, itu tuh yang bakal kita bahas di sini. Salah satunya itu geografis. Kak, tapi bukannya pernikahan beda suku termasuk amalgamasi enggak? Oke, wait, aku cek ya. Biar jangan ada salah paham di antara kita. Suara gimana?
Nah, oke, aku dapat. Ini siapa yang bilang? Itu suara apa sih? Suara apa? Ada yang ini ya, masih ada suara nyung-nyungnya ya dari speakernya. Masih sih, Kak. Suara ya. Oke. Nah, aku dapat. Kalau misalnya amalgamasi itu, dia itu nggak menghasilkan kayak kebudayaan baru. Nah, kalau misalkan aku lihat pengertiannya di sini nih, mereka bilang amalgasi adalah perkawinan antar ras atau antar suku yang memiliki ciri fisik yang berbeda. Nah, jadi si papanya yang orang Batak ini dengan si mamanya yang orang Cina itu melakukan amalgasi. Oke. Perkawinan antar suku yang berbeda. Tapi asimilasi itu adalah si anak ini gitu. Salah satu contohnya A tambah B C gitu. Karena dia punya hal yang dihasilkan gitu. Ada hasil baru yang ada hasil ataupun kebudayaan yang baru. Nah, kalau misalnya amalgasi ini memang kayak dicontohkan kayak suatu pernikahan ya, lebih pasnya itu ke pernikahan. Tapi kalau misalnya asimilasi ini contohnya itu umum gitu. Kayak contohnya kayak kebudayaan yang lain, nggak harus pernikahan. Kayak misalnya apalagi bilangnya ya, contohnya. Selain pernikahan apa ya, persatuan budaya gitu kan. Tapi biasanya persatuan budaya itu dilakukan dengan pernikahan sih. Oh, hasilnya tuh anaknya itu bentuk asimilasi. Iya betul. Nah, asimilasi itu kan ada hasilnya. A tambah B sama dengan C. Makanan. Nah, iya, makanan juga bisa kan? Kayak perpaduan yang membentuk suatu hasil yang baru gitu. Nah, kalau misalnya amalgamasi ini memang kayak khusus untuk perkawinan ataupun perkawinan antar ras atau antar suku. Tapi kalau misalnya asimilasi itu contohnya banyak. Tapi aku nggak kepikiran ini nyebut contohnya apa. Jadi makanya tadi aku bilang contohnya itu salah satunya perkawinan gitu ya. Kalau misalnya suaranya cukup mengganggu, bilang ya biar aku ini geser-geser. Aku nggak tahu sih ini apa yang ngebuat mengganggu. Nah, kita lanjut ya. Latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural. Nah, yang pertama itu ada keadaan geografis. Nah, ini tuh tadi yang ada yang bilang kan. Mana ya? Bentar, aku lihat. Bentar. Ras tuh kayak gen apa enggak sih kayak gitu? Kenapa ditanya kayak gitu? Kenapa ditanya kayak gen apa enggak sih? Nah, aku tadi menangkapnya pertanyaan itu kenapa kayak satu gen. Nah, mungkin karena mereka itu punya kemiripan gitu kan dari fisik-fisik mereka, dari kulit mereka, mata mereka ataupun rambut mereka gitu. Jadi keadaan geografis ini membentuk masyarakat multikultural itu. Nah, contohnya, ya betul, ras itu kelihatan dari fisik. Kenapa dibilang keadaan geografis ini kayak salah satu yang membentuk masyarakat yang beragam? Karena misalnya contohnya dari kayak tempat, misalnya di satu tempat yang kayak jarang ada matahari gitu kan, jarang terik matahari, keseringan kayak cuacanya dingin ataupun misalnya contohnya simpelnya, kalau misalnya di kotaku tuh, Medan dengan Brastagi itu jauh berbeda gitu. Kalau Medan itu panas benar gitu. Kayak tiap hari jarang hujan gitu kan. Tapi kalau misalnya di Brastagi itu tuh ada matahari tapi nggak seterik yang ada di Medan gitu. Brastagi itu dingin. Otomatis secara nggak langsung karena kurang terpaparnya matahari ke masyarakat yang ada di Brastagi, pasti orang Brastagi itu pasti kayak ya putih-putih ataupun ya fisik dia itu nggak keringatan gitu, pasti dia putih gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di Medan tuh karena sering terpaparnya matahari, terus di kota metropolitan juga kan ada kepadatan penduduk, panas, pengap gitu, pasti fisik dari masyarakat kota Medan itu juga pasti kayak lebih gelap sedikit daripada masyarakat yang ada di Brastagi karena seringnya terpaparnya matahari gitu kan. Nah keadaan geografis itu mempengaruhi gitu dia, mempengaruhi fisik yang ada pada masyarakat itu. Makanya tuh ada tadi yang bilang kalau kalau ras itu dia satu gen nggak sih katanya. Nah itu kenapa? Karena
dipengaruhi sama keadaan geografis. Nah, Brastagi itu tuh kota, satu provinsi dengan Medan gitu dia. Itu ya, dia mempengaruhi. Makanya kalau misalnya kita lihat di aku nggak menyamaratakan sih, tapi banyak nih teman aku yang di Medan, orang Kalimantan, mereka tuh sipit-sipit semua, kayak gimana ya, paras mereka tuh kayak orang Thailand gitu, tau nggak? Kayak sipit-sipit, putih-putih, cakep-cakep gitu. Kebanyakannya orang Kalimantan gitu. Nah, itu pasti dipengaruhi sama kondisi geografis mereka yang ada di sana. Ataupun kondisi geografis tetangga-tetangga mereka gitu. Luar negeri yang bertetanggaan dengan mereka. Itu dipengaruhi sama keadaan geografis. Nah, makanya tuh ada yang mirip-mirip gitu. Oke, nangkep ya. Iya, jadi geografis itu ngaruh banget, Kak. Iya, ngaruh banget malah. Dulu aku tinggal di Brastagi kan. Dulu pas aku kecil itu, aku tuh putih sampai kelas 6 SD itu aku putih. Karena di sana tuh adem-adem aja gitu, dingin, nggak ada panas matahari. Nah, pas aku pindah ke Medan, jadi gosong, jadi hitam, terik gitu. Sekarang hitam, terik. Karena Medan panas kan. Iya, Kak, aku di Bekasi pada bulu, soalnya panas. Nah, betul. kayak kayak udara itu mempengaruhi kita, kayak bisa berubah loh kayak penampilan kita itu. Karena keadaan geografis itu sendiri. Masih putih kok, Kak. Ini karena kamera webcamnya bagus. Kalau nggak aslinya hitam. Sang bekas itu. Makanya kalian ini rajin belajar. Jadi kalian pindah ke Bandung atau ke Bogor kalian kuliah. Karena di sana dingin kan. Oke, lanjut ya. Buat panas nggak enak oksigen Bekasi. Bekasi kayaknya neraka kedua ya. Saking panasnya. Oh, Bogor nggak dingin ya? Oh, aku kira di Bogor tuh dingin. Nah, keadaan geografis ini juga ngebentuk banyak banget. Ntar. Ganti tintanya. Banyak bangsa singgah di Indonesia. Jadi secara nggak langsung nanti bakal terjadi kayak pertukaran gitu kan, karena banyak bangsa yang singgah di Indonesia. Karena geografisnya itu yang ini ya, yang apa namanya? Yang kayak strategis gitu, bisa dimasukin banyak turis gitu. Jadi makin banyak juga beragam masyarakatnya gitu dia. Nah, aku tulis di sini letaknya strategis. Karena kan Indonesia yang termasuk banyak budaya kan, banyak keberagaman. Campak. Sorry ya, gengs. Maaf ya teman-teman, kecampak aku. Iya, yes. Ini baru aku juga tadi dapat kabar kalau misalnya ini Shopee yang kebakaran. Nah, tapi bukan itu sih. Memang jaringanku ini kurang ajar. Nakal nakal kali jaringannya. Oke, kita lanjut ya. Perbedaan cuaca itu mempengaruhi mata pencarian yang beragam. Juga kepada suhu, kelembapan, berbeda-beda. Nah, jadi perbedaan cuaca ini membentuk suatu hal yang beragam itu juga, mulai dari pekerjaan, misalnya kayak
Ada yang di ladang gitu kan. Petaninya itu di ladang, petani di ladang. Tapi ada juga petani yang di sawah gitu. Nah, itu dipengaruhi mata pencarian mereka itu berbeda kan. Yang satu di ladang, yang satu di sawah. Tanaman yang mereka kerjakan juga berbeda gitu. Beragam-ragam gitu. Nah, itu dipengaruhi sama cuaca. Nah, ini juga berpengaruh kepada makanan yang mereka makan, gitu kan. Tanaman yang mereka tanam, tanaman. Nah, jadi bahan pangan yang berbeda. Nah, karena bahan pangan yang berbeda itu jadinya tiap masyarakat itu berbeda-beda juga apanya? Ciri khas masakan mereka tiap masyarakat, tiap kelompok gitu. Ada yang mungkin bahan makanan mereka itu banyakannya beras, ada yang ubi, ada yang jagung, ada yang khas makanan mereka tuh beda-beda gitu ya. Nah, itu dipengaruhi sama perbedaan cuaca juga. Itu kayak terhubung gitu loh. Kita terusin itu pasti banyak banyak hubungannya. Nah, yang terakhir itu bentuk wilayah. Nah, contoh gampangnya ini sering banget sih dijadiin contoh sama orang. Orang bilang kenapa orang Batak itu sering suaranya kuat-kuat. Nah, kencang-kencang, keras-keras. Karena katanya tuh orang Batak tuh tinggalnya di dataran yang tinggi gitu kan. Kuat dibilang kasar. Iya betul. Kalau aku ngomong sama orang dikira aku marah-marah, padahal memang nadanya aja yang kayak gini gitu kan. Nah, karena mereka tuh katanya tinggal di dataran tinggi. Jadi tuh mereka tuh terbiasa teriak-teriak untuk manggil temennya. Karena dataran tinggi gitu kan. Harus jauh-jauh. Karena jaraknya itu jauh-jauh, jadi harus manggilnya teriak-teriak gitu. Nah, beda sama kalau yang di Jawa gitu kan. Kalau Jawa itu kan pemukimannya kan rame ya. Pemukimannya itu kan lumayan rame, nggak renggang-renggang, nggak jauh-jauh gitu. Jadi bicara pelan aja, misalnya bicara pelan aja langsung kedengeran gitu. Nah, makanya itu yang nggak secara nggak langsung membentuk kebiasaan mereka tuh ngomong pelan-pelan. Nah, kalau orang Batak tadi secara nggak langsung ngebentuk mereka ngomong keras-keras gitu. Tapi orang Madura kalau ngomong juga keras-keras, Kak. Nah, mungkin dulu di daerah orang Madura sana, tempatnya tuh renggang-renggang gitu. Jadi nenek moyang mereka itu terbiasa untuk ngomong keras. Tapi makin lama karena ini ya perubahan waktu. Jadi mungkin tempat di Madura sana itu udah mulai rapat-rapat gitu. Tapi kebiasaan mereka dari nenek moyang mereka itu nggak hilang gitu kan. Itulah suatu kebudayaan itu tadi yang jadi ciri khas mereka. Nah sekarang pun di Medan gitu kan, orang Sumatera ini tuh udah padat-padat kok, nggak terlalu renggang-renggang gitu. Tapi kenapa suara mereka tuh masih kuat-kuat? Nah, padahal rumah mereka tuh udah rapat-rapat kan. Nah, karena itu udah jadi kebudayaan mereka gitu, dan diturunkan dari nenek moyang mereka. Kayak udah kayak diproses sama mereka gitu. Dari kecil aja udah kebiasaan dengar suara yang kuat-kuat. Jadi terbawa-bawa lah sampai besar gitu. Logatnya ya, Kak. Iya, logat juga termasuk ya. Jadi kayak udah terbiasa gitu walaupun ada perubahan gitu kayak ada perubahan bentuk wilayah. Iya benar. Jadi misalnya nanti kan kita nggak tahu nih 2040, nah mungkin aja nggak ada lagi kayak pegunungan-pegunungan di Indonesia, mungkin nggak ada lagi tuh. Bisa aja semuanya nanti udah jadi gedung-gedung yang tinggi, udah jadi kayak pemukiman yang padat gitu kan. Tapi kekasan itu, kebudayaan itu nggak bakal hilang gitu, nggak semudah itu hilangnya, nggak secepat itu. Karena itu kayak udah mendarah daging kan. Nah, gitu dia. Oke, kita lanjut. Untuk wilayah, kondisi geografis, tanah, tuh.
letak tanah atau tempat tinggal. Nah, oke, lanjut ya. Udah nggak banyak lagi kok. Kita ini udah berapa? Udah 8:30 nih. Nanti kalian udah mau istirahat juga kan? Oke, aku ini ya, lanjut, percepat. Kalau misalnya mau tanya, tanya aja ya. Nah, ada nih pengaruh yang ditimbulkan dari terbentuknya masyarakat multikulturalisme. Nah, oke. Nah, apa tuh yang ditimbulkan gitu kan pengaruh? Yang pertama itu ada konflik sosial. Nah, udah pasti dong gitu kan. Di suatu tempat yang beragam, banyak bentuk, banyak suku, banyak ragamnya gitu. Nggak mungkin nggak ada konflik sosial. Karena ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara pandang gitu kan. Banyak perbedaan. Beda pendapat, cara pandang gitu kan. Nilai yang dianut juga berbeda. Terus kepentingan juga berbeda. Jadi pasti ada konflik sosial. Di tempat yang sama aja tuh nggak multikulturalisme gitu kan. Yang sama aja bisa ada konflik sosial. Nah, apalagi yang ini di yang beragam-ragam gitu. Pasti bakal banyak ada konflik sosial. Oke, lanjut ya yang kedua. Nah, oke, entar. Yang kedua itu ada pandangan yang berkaitan ataupun muncul terhadap masyarakat multikulturalisme. Oke, yang pertama itu ada stereotip. Nah, stereotip ini bisa disebut juga dengan persepsi atau prasangka. Nah, prasangka itu sering tuh terjadi kepada suatu kelompok, suatu budaya gitu ya. Nah, prasangka ini pun juga didasarkan pada hal yang belum tentu tepat. Misalnya, nggak usah jauh-jauh ke dalam budaya gitu. Misalnya kayak ini, kayak ada satu ini, misalnya chat time ya, boba chat time gitu. Nah, rame tuh disukai sama suatu masyarakat. Nah, tapi labeling masuk nggak Kak? Iya betul, masuk. Itu juga termasuk kok. Misalnya gini kan, chat time gitu. Nah, itu kan hits kemarin. Dan kemudian setelah itu muncul tuh banyak jenis minuman boba. Nggak boleh nono. Banyak muncul jenis minuman boba lainnya gitu. Tapi sebelum masyarakat mencoba itu, prasangka itu udah muncul duluan sama masyarakat. Padahal belum tentu tepat gitu. Mereka tuh pasti bilang kayak, ah ini ngikut-ngikut nih, ah pasti nggak enak nih gitu. Nah itu tuh salah satu prasangka gitu. Mereka tuh melakukan labeling dulu. Kayak mereka tuh udah mencap itu gitu, udah melakukan stereotip, padahal kenyataan itu belum tepat gitu ya. Itu dia stereotip. Prediksi atau prasangka. Nah, ini belum tentu tepat. Nah, yang kedua itu ada pluralisme. Nah, kalau pluralisme itu adalah bentuk sikap yang menghargai, menghormati gitu ya, yang pokoknya yang baik-baik.
toleransi kepada masyarakat yang beragam itu. Nah, karena kan beragam kita. Jadi ada satu pandangan yang namanya pluralisme, yaitu menghargai, menghormati gitu. Nah, yang ketiga itu ada nasionalisme. Nasionalisme. Nah, jadi ini tahulah ya artinya apa, rasa cinta terhadap bangsa gitu. Mereka itu beragam, tapi dalam satu bangsa, jadi ada pandangan yang disebut dengan nasionalisme, itu rasa cinta terhadap bangsa. Nah, selanjutnya ada etnosentrisme, yaitu menganggap budaya lain ini udah jelas. Udah? Oke. Sorry ya. Ini kayaknya suara laptopnya nih. Oke, aku lanjut. Ini etnosentrisme itu menganggap kayak suara blender ya kan. Ini kayak ada suara ngedengung gitu. Kayaknya dari laptopnya ini nih. Ini ada menganggap budaya yang lain. Iya, kayak suara kipas laptop. Itu betul-betul. Ini kayak suara kipas laptop gitu. Menganggap budaya lain itu lebih tinggi daripada budaya yang lainnya. Kalau ada kendala langsung bilang di chat ya, biar aku langsung tahu. Nah, contohnya itu misalnya apa gitu kan. Misalnya ada satu kelompok budaya itu kayak menganggap budaya dirinya lebih tinggi dari yang lain, nggak Kak? Bukannya mana? Aku tulis apa? Menganggap budaya yang lain. Ya ampun, sorry. Iya. Aduh ya Tuhan, aku ke distract soalnya sama ini, sama bunyi kipas laptop ini. Oh, buat emosi. Menganggap budaya sendiri lebih tinggi daripada budaya lainnya. Ya ampun. Sorry ya, aduh makasih udah dikoreksi. Nah iya, ini pluralisme. Integrasi gitu enggak Kak, tulisannya lebih kuat. Iya betul. Dia tuh punya toleransi yang kuat terhadap budaya yang lain, walaupun dia itu punya kayak satu kesatuan yang kuat di antara budaya dia sendiri. Walaupun dia ini punya kesatuan ataupun solidaritas dalam budayanya, dia tetap menghormati ataupun menghargai budaya yang lain gitu ya. Maaf ya teman-teman, itu ada salah tadi. Ya ampun. Oke, lanjut. Ini yang terakhir ada primordialisme. Kalau ada yang salah langsung koreksi ya. Karena hamba hanyalah manusia, jadi bisa salah-salah sedikit. Nah, ini tuh loyalitas yang berlebihan gitu dia. Terhadap sifat-sifat kedaerahan, terhadap sifat kedaerahan. Nah, terhadap budaya gitu kan. Terlalu berlebih kali gitu dia pokoknya, sama agamanya, sama sukunya, sama keluarganya, atau bangsanya. Jadi tuh ada cerita menarik, nggak menarik-menarik amat sih. Bentar ya. Nggak menarik-menarik amat sih. Jadi kakak punya satu teman, dia suku Karo kan. Dia saking cintanya sama suku Karo ini, setiap postingan dia itu, apapun yang dipostingnya itu selalu berhubungan dengan suku Karo. Dia juga selalu foto dengan pakaian adatnya. Waktu dulu kami pernah kan kayak doa gitu kan, doa sebelum persiapan UTBK.
dia pakai pakaian adatnya itu pas lagi kami doa gitu. Itu kayak dia saking cintanya sama budayanya gitu. Nah itu mungkin dia nggak terlalu parah sih ya, tapi itu mungkin bisa jadi salah satu contoh primordialisme gitu. Dia tuh kayak loyal banget sama sukunya gitu. Dia kayak menjunjung tinggi banget gitu. Tapi terlalu berlebihan kan, karena sampai di doa pun, waktu doa pun dia ikut pakai baju adat dia gitu. Dia tutupi gitu. Nah, itu dia. Ada teman kakak. Nah, ada yang nanya ke Lini tadi. Nah, aku masukin cuma 5 sih, nggak ada tambahan yang lainnya ini. Nah, ini dia bentar lagi kita mau bahas yang terakhir, interseksi. Tapi kalau konsolidasi nggak ada aku masukin. Kak, kalau misalnya kayak yang suku yang sama diutamakan, itu masuk kemana ya, Kak? Nah, mungkin masuk ke etnosentrisme ya, tapi mungkin itu lebih ke nepotisme sebenarnya kan. Kalau misalnya kita masukin yang suku yang sama kayak kita, gitu. Kita sampingkan suku orang lain, kita masukin yang satu orang ini nih, karena sama sukunya kayak kita. Mungkin kayak lebih etnosentrisme ya. Dia kayak menganggap budayanya itu kayak lebih tinggi gitu, mirip-mirip kan. Kayak dia merasa budayanya itu lebih bagus. Dia merasa budayanya itu lebih keren gitu. Makanya dia merasa budaya orang lain nggak berhak gitu gabung ke dia. Nah, itu mirip-mirip sih, tapi lebih pasnya itu ke kayak ke nepotisme juga istilahnya. Iya, betul. Misalnya sama marga, jadi didiluankan. Ya sering banget kan kayak gitu. Karena sama-sama dari satu daerah, didiluankan gitu. Karena dia menganggap gini tuh, dia menganggap sukuku ini baik nih gitu. Sukuku ini paten, keren. Jadi pasti orang yang otomatis punya suku yang sama kayak dia menganggap orang itu juga keren, padahal belum tentu kan. Nah, gitu dia. Jadi karena dia menganggap sukunya keren, jadi otomatis dia juga menganggap orang-orang yang punya suku kayak dia juga keren. Karena dia menganggap sukunya itu keren gitu, lebih keren daripada orang lain. Padahal kan bisa aja kan, orang lain itu lebih keren gitu. Iya, iya. Iya. Oh, Primor, aku... Hmm, berarti ambigu ya, cukup ambigu nih ya. Nggak ada kuis kok, nanti cuma ada 4 soal, aku kasih kayak untuk kayak refresh gitu aja sih, karena takutnya waktunya nggak cukup juga kan. Aku pernah dapat soal gitu, jawabannya primor gitu, Kak. Ini jawaban yang dari marga-marga itu ya? Nah, bisa aja sih ya kalau misalnya kita ini uraikan. Jadi kalau karena dia merasa loyalitas, punya loyalitas yang berlebihan terhadap ini budaya dia gitu kan. Oh iya, Bu. Pas. Sini siapa tadi yang bilang ya? Oke, aku baru nangkep nih. Si Jel. Nah, iya. Di sini ada dibilang kan, ada suku, keluarga gitu. Oke, berarti yang kalau misalnya nanti ada soal nih dibilang kalau misalnya lebih mengedepankan yang satu marga gitu kan dalam suatu pemilihan gitu. Nah, itu termasuk ke dalam primordialisme karena di sini ada aspek suku, keluarga, bangsa gitu. Jadi cakupannya lebih luas tuh. Kalau misalnya etnosentrisme, dia itu cuma menganggap budaya sendiri. Tapi kalau misalnya primordialisme, dia itu punya kayak loyalitas ataupun kayak kesetiaan yang berlebihan terhadap budaya, kedaerahannya, agamanya, suku, keluarga atau bangsa. Nah, ya hati-hati ya. Jadi ini aku tekankan kalau etnosentrisme itu dia fokusnya ke dalam budaya. Oke, tapi kalau primordialisme dia itu fokusnya ada banyak. Kedaerahan, budaya, agama, suku, keluarga atau bangsa. Jadi kalau misalnya dia lebih menduluankan yang satu marga dengan dia, nah berarti dia itu primordialisme. Atau misalnya yang contohnya dia itu satu agama gitu kan. Kan sering gitu kan. Aku mau satu kelompok sama yang Kristen aja deh. Atau aku mau yang satu kelompok yang sama yang Muslim aja deh gitu kan. Nah, itu termasuk ke primordialisme ya, karena di sini ada banyak tuh bagian-bagiannya. Oke, makasih koreksinya, Jel. Udah bantu aku. Iya ya. Oke. Nanti Sabtu ada sama Gilang, mungkin aku bakal ini ya, selipin tentang ini, mungkin aku cari nanti soal-soalnya.
Karena Sabtu nanti kelas terakhir kami bareng Gilang. Jadi mungkin di situ aku bakal masukin soal yang kayak gini deh. Karena aku tadi nggak ada kepikiran kalau ini bakalan tricky. Tapi nanti aku selipin ini ya. Aku tambahin sedikit. Makasih ya Jel, makasih ya teman-teman yang udah koreksi. Oke, jelas ya yang ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti langsung cus kabarin. Nah, oke, lanjut yang terakhir ini. Nah, dalam multi dalam multikulturalisme ini, nah ada tuh yang namanya hubungan struktur sosial. Oke. Nah, yang pertama itu ada interseksi. Nah, tadi ada yang bilang interseksi sama konsolidasi kan. Nah, aku cuma masukin interseksi di sini karena ini aku yakin pasti bakal banyak soal yang keluar, bukan banyak sih, pasti lebih dominan sering keluar gitu. Jadi aku mau kayak bahas fokus tentang ini, interseksi ini. Nah, interseksi. Interseksi. Nah, interseksi itu apa? Nah, itu kayak suatu titik potongan ataupun pertemuan anggota kelompok. Pertemuan anggota kelompok. Nah, meliputi apa aja? Meliputi agama, suku, bangsa, nah, kelas sosial, dan lain-lain. Nah, apa aja tuh bagian-bagian interseksi? Itu banyak ya bagiannya. Yang pertama itu hubungan ekonomi gitu. Jadi langsung ke contohnya. Jadi gini, hubungan ekonomi. Oke. Sini ada lingkaran, di sini juga ada lingkaran. Di sini ada A, di sini ada X, di sini ada B. Nah, jadi A ini misalnya apa ya? Jawa. Nah, yang B ini Sumatera. Nah, yang X ini bisnis kelapa sawit. Nah, jadi dua bagian yang berbeda ini, Jawa sama Sumatera itu, melakukan titik potong gitu. Ada kayak pertemuannya. Nah, pertemuannya itu di hubungan ekonomi. Nah, salah satunya itu bisnis kelapa sawit, dia gitu ya. Oke, nah itu juga sama halnya dengan ini selanjutnya. Selanjutnya itu ada hubungan sosial. Nah, hubungan sosial itu meliputi apa aja? Pendidikan bisa, komunitas juga bisa gitu. Misalnya ini lagi. Nah, Nah, ini tuh salah satu contohnya yang sosial gitu. Nah, yang A ini bisa aja nih, siapa? Si Tono. Yang B ini si Rina gitu ya. X ini, X, itu tuh cuma satu Jakarta. Nah, mereka tuh hubungannya itu dipertemukan dari hubungan sosial gitu, melakukan titik potong di sosial. Nah, gitu juga untuk misalnya ini, aku kasih contoh lagi ya.
Kalian tebak ya nanti ini apa. Pasti gampang lah paham. Ini aku kasih contoh. Misalnya, oke. Nah, itu hubungan apa coba? Kasih tahu di kolom chat. Nah, iya betul. Agama. Ini udah kedengaran belum? Udah? Oke, sorry. Aduh, aku pening ini nggak jaringanku. Oke, bentar ya. Ini tabnya lagi reconnecting. Sikit lagi kita siap. Sikit lagi. Sikit lagi ini kita siap. Sabar ya. Nah, udah, tunggu. Share screen-nya lagi loading. Nah, suaraku kedengaran kan? Udah kita lanjut. Nah, aman ya. Nah, itu tadi betul yang kalian jawab itu agama. Nah, ini coba ya tebak ya. Ini terakhir nih. Siap ini kita ini ada 4 pertanyaan. Misalnya ini dengan ini. Nah, kalau ini bagian apa tuh? Yuk. Nah, iya betul ya. Dia boleh ke politik ataupun diplomatik gitu. Jadi, kalau misalnya ini nggak terlalu susah sih, cuman terkadang tricky juga, lumayan tricky gitu dia. Yang penting kalian itu pandai-pandai untuk kayak melihat dia itu melakukan titik potongan di mana. Nah, itu aja materinya. Kalau misalnya tentang konsolidasi, karena aku tadi baca itu kayak cuman kayak perlu dibaca aja, nggak terlalu harus sampai dijelasin. Aku yakin mungkin kalian cukup paham. Nanti kalau misalnya ada waktu minggu ini Sabtu nanti bakal aku tambahin sama ini sama siapa? Si Gilang. Oke.
Nah, itu aja materi tentang kebudayaan dan multikulturalisme. Nah, sebelum kita ke soal 4 biji, 4 biji aja. Oke, ini ya kayak biasa. Ulasan bersinar sama traktirin bersinar. Ini barcode-nya ya. Nah, boleh cek di Instagram juga nanti teman-teman. Nah, ini soal. Ini tadi siapa yang ini yang lumayan ribut, lumayan sering balas. Oke, yang pertama. Si Jel ya, aku mau Jel nanti on mic. Oke, jawab Jel soal pertama Jel. Bacain soalnya Jel. Nah, ini ada di kolom chat ya yang barcode-nya. Yuk Jel. Nomor 1, Kak. Oke. Yuk baca soalnya. Paham-paham yang dipegang teguh oleh seseorang kepada hal-hal yang melekat pada dirinya disebut Apa. Yuk jawab. Iya, aku juga kira Jel cowok loh. Apa. Ayo ingat catatannya. Oh, Jel lagi mikir. Teman-teman apa jawabannya? Coba drop di chat apa? Settingan. Apa? Nah, iya betul. Primordialisme ya. Yang tadi itu kita kakak bilang, paham-paham yang dipegang teguh oleh seseorang kepada hal yang melekat pada dirinya, seperti keluarga. Ya, Jel. Seperti keluarga, agama, suku, bangsa dia gitu kan. Yang satu marga sama dia, yang satu agama sama dia. Nah, oke. Thank you, Jel. Lanjut, ini yang nomor 2. Ini soalnya gampang-gampang kok. Nggak kayak soal UTBK. Iya, suara Jel soalnya kayak cowok kan. Nah, oke. Ini siapa ya aku mau nanya ya. Ini siapa? Kuang Iya. Iya, kok Kuang Iya namanya? Ayo, Kuang Iya nomor 2. Lanjut. Jangan, Kak. Ayo dong. Aku mau mendengar suaramu. Kamu ini cewek atau cowok? Komen aja ya, Kak. Ya, oke, boleh teman-teman. Nomor 2 ini, Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman sosial ekonomi dalam bidang pertanian yang berbeda antara persawahan dan perkebunan. Faktor penyebab terjadinya kemajemukan itu adalah perbedaan apa? Coba jawab. Ayo jawab. Nah, Pongnya jawab A. Kalian jawab apa yang lain? Yuk, yang lain drop di chat. Nah, Jimah Aras A. Nah, betul ya yang A. Oke, nomor 3 ini. Ini yang tadi tuh interseksi ya. Nah, aku mau Sepani yuk. Keluarkan suaraku Sepani. Yuk Sepani, mana Sepani? Janganlah komen. Aku mau dengar suara kalian. Yuk, Sepani, bacain soalnya. dari awal Kak bacanya. Nomor 3. Keterangannya A itu Bali, B Kalimantan, C Jawa Barat, X mahasiswa UI. Titik tengahnya. Interseksi yang digambarkan pada gambar di atas terjadi karena hubungan Apa? Itu mahasiswa UI berarti sosial ya Kak? Ya, betul ya. Jadi, kalau misalnya pendidikan itu termasuk ke dalam sosial. Nah, kalau misalnya komunitas, misalnya X-nya diganti dengan komunitas apa ya? Komunitas Model United Nation gitu kan, MUN. Nah, itu juga termasuk ke dalam sosial gitu. Mereka itu dalam satu komunitas yang sama. Nah, terakhir ini terakhir ya, ini harus on mic juga. Besok ini kita selesai foto dan kalian tidur. Siapa ya? Aku mau lihat. Bentar. Eka Lucia. Yuk Eka, terakhir nih Eka. On mic. Ayo nomor 4. Ini nggak ada. Oke. Ini aku disclaimer. Ini nggak ada aku terangin kan. Aku mau sekilas aja ngajarin tentang ini. Karena tadi aku lihat ini di buku Wangsit. Masuk tuh ke dalam ke multikulturalisme. Tapi karena ini gampang ya udah aku masuk soal. Dan kalian nebak nih apa jawabannya. Yuk Eka.
Guru mendapat sebutan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Cara meraih status tersebut masuk ke dalam golongan. Kalau menurut Eka apa jawabannya? Yang C, Kak. Nah, iya betul ya, C. Oke, aku tambahin ini ya. C jawabannya teman-teman. Jadi yang ini cara meraih status. Jadi tadi aku baca di buku Wang Jelas. Di masyarakat multikulturalisme itu tuh ada bagian ke dalam cara meraih status. Jadi ya udah aku masukin aja biar kalian kayak nambahkan. Nah, kelas status ini nggak ada ya. Yang ada itu ascribe sama achieve sama assign. Oke, cara beda ini itu gampang banget. Kalau achieve itu tuh suatu pencapaian butuh usaha gitu, butuh usaha kerja keras. Terjemahin aja dia achieve kayak pencapaian. Tapi kalau assignment ini tuh dikasih percuma. Nah, tapi itu sebagai tanda gitu. Kayak dikasih percuma tapi karena dia melakukan suatu jasa gitu, kayak suatu jasa ataupun kayak suatu pengorbanan ataupun pokoknya dia itu kayak diberikan suatu penghargaan. Nah, iya pas penghargaan. Assign gitu ya. Jadi guru tadi itu termasuk ke dalam assign gitu. Karena itu kayak memberikan suatu penghargaan. Tapi kalau ascribe, nah itu tuh diberikan percuma ataupun karena keturunan. Keturunan misalnya dari raja ke pangeran. Nah, dulu aku waktu kelas 12 lumayan ini susah mikirinnya gitu, kayak mana ngebedainnya gitu. Nah, kenapa nggak tahu kayak susah aja ngebedainnya. Tapi sekarang ini aku kasih tahu caranya supaya gampang dari terjemahannya aja. Jadi kalau aktif, nah itu pencapaian. Dia melakukan usaha kerja keras. Kayak kalian ini nanti bakal masuk ke UTM karena kalian achieve gitu. Kenal pot ber. Aduh kakak aku. Udah jelas nggak suaranya? Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau ascribe dia percuma, kayak keturunan dari raja ke pangeran. Dia itu dapatnya dengan percuma-percuma aja gitu. Tapi kalau achieve, pencapaian, kayak kalian nanti berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri, kalian meraih status sebagai mahasiswa. Nah, itu karena kalian achieve tuh, berusaha. Kayak kalian sekarang tuh belajar. Mantap. Ini assign. Dia itu kayak penghargaan dilakukan. Misalnya kayak penghargaan dilakukan kepada seseorang yang ini tuh membuat komunitas untuk membersihkan lingkungan. Jadi dia dikasih tuh kayak penghargaan, kayak trofi dikasih sama dia. Nah, itu aja. Oke, paham ya caranya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang seperti ini, jangan sampai susah membedakannya. Oke? Oke deh, itu aja materi kita tentang kebudayaan dan multikulturalisme. Makasih teman-teman udah mau join.